dijawab. Eh, apakah Tenovi nggak baca sebelumnya draft itu yang kemarin kejadian itu? Kalau nggak ini nggak apa-apa, nggak bisa dijawab. Gini, saya paham betul itu keadaannya. Novi itu, kita nih kuasa hukum nih, pada saat saya masih jadi kuasa hukumnya, kita kasih dia draft, mau selembar kayak mau 2 lembar kayak kita kasihkan dia itu, dia nggak akan baca. Itu tipikalnya yang dia tanamkan adalah kepercayaan, dan itu mahal loh. Dia mempercayai segala sesuatu dia itu terhadap Brian. Jadi ketika si Brian sodorkan apapun itu di dalam draft itu, klausulanya apa, ya tentunya dia ya sudah percaya aman lah. Nah, itu poinnya sebenarnya. Jadi tipikalnya Novi itu adalah kepercayaan. Ditambah lagi Brian katanya masih ada hubungan keluarga kan, kalau nggak salah kan omnya dia ya, pamannya dia gitu. Jadi ya masa sih gitu loh seorang paman memasukkan klausul yang akhirnya menjebak si keponakannya itu sendiri. Nah makanya dia ya percaya aja kan, dia buat aja itu, ya udah aman. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah Novi tidak membaca, dikasih pun, dia diberikan pun, tentu dia menaruh rasa percaya yang besar dengan orang-orang sekitarnya gitu loh. Ditambah lagi, intinya begini, di dalam klausula itu isinya adalah bahasa-bahasa hukum. Harus orang-orang yang memang punya pemahaman tentang hukum, orang-orang yang punya pengalaman dalam menyusun kalimat-kalimat di dalam satu surat perjanjian, satu draft surat perjanjian. Nah, kalau orang yang tidak terbiasa dengan persoalan hukum disuruh baca klausul suatu perjanjian, apakah dia akan dengan mudah memahami itu? Ya tentu tidak, harus diberikan penjelasan kembali kan. Kayak misalnya kayak kemarin tuh, apabila perjanjian tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak misalnya, harus melalui kesepakatan baru bisa dibatalkan. Nah kalau kita misalnya kuasa hukum ini kan bukan hanya bagaimana mendampingi klien, tapi kan kita memberikan nasihat. Kita memberikan konsultasi kita sampaikan bahwa oh ini dampaknya akan seperti ini konsekuensinya, keuntungan kita ini begini, plusnya begini, minusnya begini, kerugian yang akan kita alami adalah begini, dampaknya begini. Yang paham itu adalah kita ini yang paham hukum. Nah itu sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah Novi tahu ada draft itu, tapi belum tentu dia mengerti apa yang dimaksud di dalam draft itu. Itu sih sebenarnya. Oke, sama satu lagi ya Abang. Yang tadi saya coba share ke Bang Pablo tadi, ada salah satu ya orang dalam yang kemarin ada di ruangan itu di Komal menyatakan bahwa ternyata ada usulan bahwa Bang Pablo itu sama Kayolo tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Kenapa itu? Ya, jadi gini, awal-awal itu dari pihak mereka itu meminta kita untuk mengusulkan nama. Akhirnya dari Novi mengajukan nama. Novi maunya Bang Pablo beserta dengan timnya harus ada gitu. Akhirnya malam itu nama kita udah kita serahkan tuh. Saya menyerahkan ada sekitar 5 atau 6 nama gitu kalau nggak salah ya. Udah. Dan saya memberikan pesan juga di situ. Saya ada note kecil, saya sampaikan kalau memang ada personal issue antara saya dengan kuasa hukumnya Agus, nggak apa-apa. Saya nggak dihadirkan, nggak apa-apa. Tapi saya titip. Saya minta tim saya semua ikut. Saya bilang ini. Kenapa? Karena tim saya kan tidak punya personal issue. Tim saya bisa membantu Novi untuk memberikan penjelasan, mengetahui apa semua isi draftnya, menguntungkan apa tidak, apakah akan merugikan, apakah menguntungkan terhadap donatur atau tidak. Itu jadi saya sudah titipkan itu tim saya. Lalu oke lah, malam itu sudah oke ya Bang, siap ya, nanti acaranya di sini. Oke. Lalu besok pagi begitu saya mau berangkat, saya siap-siap, saya tanya udah ada yang sampai atau belum, bagaimana keadaannya apa segala macam. Tiba-tiba kabar itu dilakukan secara dadakan, sampaikan bahwa tidak, Pablo tidak diizinkan untuk masuk, dan tim kuasa hukum donatur juga tidak ada satupun yang masuk. Tim saya juga tidak boleh ada yang masuk. Itu juga
membingungkan juga buat saya gitu. Tapi oke lah, saya sampaikan ke apa namanya, ke pihak sana juga. Itu atas keputusan siapa? Katanya dari pihak sebelah, intinya dari pihaknya Agus. Ya kalau memang pihaknya Agus memutuskan itu, ya sudahlah, saya bilang nggak apa-apa. Saya memantau dari luar. Nah, jadi sepanjang itu saya monitor, saya chat-chatan terus tuh dengan Novi, dengan Gary, saya terus tuh chat terus tuh, ngechat, kita komunikasi terus, bagaimana keadaannya, saya jadi monitor semua. Itu sih. Iya, kejadian itu pun juga terjadi sama saya dan Kasil ya, beserta tim ya, yang sudah diusulkan, yang ada di ring 3, ya. Sudah masuk ke dalam usulan, tiba-tiba ada 3 orang dari ring 3 mau masuk juga nggak dikasih dengan alasan namanya tidak terdaftar. Ya. Jadi itu memang sudah direncanakan untuk hanya Tenovi, tim Brian, sama Gary. Itu aja sih saya rasa. Bahkan kayak Mama Roka aja nggak dikasih masuk awalnya. Iya betul. Nih saya sekaligus sebenarnya mau ngasih, ya memang ada kecerdikan dari pihak kuasa hukum sana juga sih. Ada yang melihat berita nggak pada saat acara live itu? Berita, tapi bukan berita pertemuannya Novi Agus ini, tapi ada berita soal pertemuan antara pengacara ES dengan para UMKM. Enggak, belum sih kalau yang itu. Oke, di hari yang sama itu ada pertemuan itu tuh, dan undangan itu dari pengacara ES katanya. Nah, dari pengacara ES mengundang para UMKM itu. Saya punya insting itu strategi yang dilakukan oleh pihak sana, karena dia mengkhawatirkan bahwa di hari itu ada UMKM yang datang. Gitu tuh. Oke. Paham ya? Paham saya Bang. Gitu. Oke. Iya. Aku cuma mau tanya, ini yang ada di podcast Pak Densu, Bang Densu, yang untuk polling itu kan ada beberapa, tetapi diserahkan kepada Agus Salim, donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, dikembalikan kepada donatur, sama 2 lagi, ada pengumpulan uang dengan cara melawan hukum, dan data tidak valid. Yang untuk data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum itu kan banyak, sudah sampai 1,2. Kalau yang dikembalikan kan sekitar 45 jutaan ini ya Kak. Terus kalau donasi yang dialihkan kepada pihak lain itu ada 124 juta. Terus yang diserahkan kepada Agus Salim cuma 2.208.000. Buat bukti valid nggak sih Bang? Kalau ini kan di sini tertera di bawahnya ada tulisan bahwa halaman aspirasi donatur Novi dan Agus Salim secara resmi diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kominfo RI melalui tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik. Ini valid nggak? Cuma mau tanya itu sih Bang. Soalnya dari kemarin pas ini ada udah aku pantau terus. Itu maksud dari yang data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum itu maksudnya apa ya? Itu udah sampai 1,2 miliar ya kayaknya. Itu aja sih yang mau ditanyakan. Oke. Jadi itu tentu valid. Kenapa valid? Nanti hasilnya adalah seperti ini. Minta satu contoh, satu surat kuasa. Surat kuasa elektronik itu yang ada materai elektronik. Mana yang ada materai elektroniknya? Yang materai elektronik mana? Coba sini saya kasih contoh. Nih, ini adalah hasil daripada surat kuasa itu ya. Sorry, data nama saya tutup karena ini terkait dengan donatur. Oke, jadi semua datanya begini, nanti tanda tangannya bermaterai ini. Ini namanya materai elektronik ya teman-teman. Materai elektronik yang nanti mungkin teman-teman kalau mau searching bisa searching apa maksud daripada materai elektronik itu. Jadi kesimpulannya itu legal karena
kita sudah biasa melakukan hal ini. Ini namanya satu langkah hukum yang class action. Kita sedang melakukan pengumpulan data, informasi untuk melakukan tindakan hukum atas nama paguyuban, gitulah. Paguyubannya itu apa? Paguyubannya adalah paguyuban para donaturnya Novi dan Agus. Sehingga ini legal dan kita juga akan melakukan upaya-upaya validasi terhadap seluruh data yang ada gitu. Jadi ini data sangat valid. Hanya orang yang tidak paham hukum yang mengatakan bahwa ini tidak valid, yang mengatakan ini rekayasa, yang mengatakan ini abal-abal, karena dia cuman berpatokan terhadap proses hukum yang ada pada zaman dahulu gitu loh. Dia tidak tahu teknologi berkembang. Dia tidak tahu sekarang ada yang namanya materai elektronik. Dia tidak paham tuh yang namanya sekarang itu ada tanda tangan kuasa elektronik. Dia nggak paham tuh. Nah itulah saya bilang. Jadi ibaratnya begini, saya kasih kesimpulan nih. Hari ini iPhone paling baru tuh ada iPhone 16 gitu ya. Orang banyak yang sekarang masih pakai iPhone 15. Saya mau tanya, iPhone 5 masih ada yang pakai nggak sekarang? Banyak orang yang nggak pakai iPhone 5 karena lelet, lemot dan lain-lain. Karena orang merasa bahwa iPhone 5 itu mungkin sudah tidak relevan lagi digunakan untuk zaman saat ini. Teknologi berkembang pesat. Kalau kita mau berkembang di zaman yang baru, maka kita harus upgrade diri kita. Kita harus membuat diri kita itu lebih berkembang, grow up gitu loh. Nah sekarang ada zaman, di mana zaman yang digitalisasi, teknologi yang semakin berkembang, bahkan semua sekarang sertifikat tanah aja hanya dengan satu lembar kertas masuk ke badan sertifikasi, kan gitu kan? Badan Sertifikasi Nasional kalau nggak salah nama saya. Jadi sekarang itu zaman digitalisasi yang sudah begitu berkembang, jangan lagi kolot dengan keadaan itu gitu. Nah intinya ini valid, ini tidak akan jadi persoalan. Nanti kita lihat aja. Intinya besok kita tetap akan melakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya apa sih itu data yang terkumpul atas dugaan pengumpulan uang dengan cara melawan hukum, intinya begini, total uang yang sudah kami perkirakan masuk ke dalam rekeningnya Agus Salim, totalnya ada kurang lebih 1,5 miliar, kan begitu. Dan itu kita tuangkan berdasarkan data yang kami miliki. Jadi data yang kami miliki sudah kami tuangkan ke sana. Oke. Dan seluruh donatur yang mengisi datanya akan divalidasi terhadap uang-uang yang datanya sudah kita input. Nah, bagi yang tidak menginput, itu masuk di golongan uang yang dikumpulkan dengan cara melawan hukum gitu loh. Jadi kalau ada 1,5 miliar yang mengisi cuman kurang lebih hampir 200 juta, sisanya ini tetap dugaan pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Karena tidak ada izin atas itu, sehingga karena tidak ada izin, semua donatur harus mengisi. Semua donatur harus memberikan suaranya. Masa mau itu uang akhirnya tidak jelas, tidak bertuan, tidak jelas juga peruntukannya. Maka kami dari awal meminta kepada para donatur, ayo isi terkait dengan hal itu. Itu sih sebenarnya. Yang data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum kan ada 4.804 donatur ya Bang. Itu kan 1,2 ya, itu yang harus ngisi ya harusnya. Betul. Harus ngisi. Nanti kalau udah diisi itu akan berkurang tuh. Oh gitu. Jadi untuk 12 donatur yang diberikan untuk Agus kan cuma 2.200.000. Nah itu udah ke Agus sudah itu aja berarti. Ya itu adalah aspirasi kan, kembali lagi. Oh. Ya kita nggak tahu, tergantung kalau ada yang mau ngisi mau lebih ya silakan. Tapi intinya itu kan aspirasi. Kalau yang namanya aspirasi itu intinya diserahkan kuasa itu kepada para kuasa hukum, nantinya akan dilakukan legalisasi terhadap apa yang mereka pilih. Ya tentunya itu nanti akan melalui putusan pengadilan. Nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap baru kita bisa eksekusi gitu loh. Iya paham Bang, makasih. Paham ya? Oke. Terima kasih Kak Yun. Iya. Nah itu kalau kuasa hukumnya Agus tuh kayaknya untuk menjelaskan itu sulit tuh, dia nggak bisa tuh, nggak ngerti tuh ngejelasin kayak gitu tuh. Kayaknya.
Jadi kalau menurut Mbak itu adalah aneh, itu bagaimana dengan kami ya? Itu kan Mbak yang mungkin apa namanya, mohon maaf mungkin bukan orang hukum gitu ya. Iya, awam. Mbak aja orang awam aja aneh gitu kan dengan keadaan itu. Bagaimana kami yang paham betul tentang hukum lalu melihat keadaannya seperti itu gitu kan. Jadi ya sudahlah, saya sih menganggapnya bahwa pertemuan kemarin itu gini, saya coba cari kata-kata yang mungkin lebih enak didengar gitu. Jadi bisa jadi kemarin itu adalah suatu acara yang ada pihak lain mencoba untuk menskenario acara tersebut. Itulah intinya gitu. Ada satu pihak yang mencoba menskenario hingga menjadi seperti itu. Itu sih sebenarnya poinnya. Cuman Novi pintar, akhirnya Novi lebih berpihak kepada donatur dan keluar daripada skenario itu. Itu sih sebenarnya.